Qauluhu muhattamun ay hatamahu syari'u wa aujabahu wa lam yurakhis fi tarkihi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fayajibu ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa wujuban ainiyan ma'rifatu kullu aqidatin bidalili walau ijmaliyan. Qauluhu, katanya Nazim Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bitnya, dalam matan Jauharah, wa ba'du fal ilmu bi asliddin muhattamun, yang diwajibkan, yahtaju lagi yang berhajat, litabini bagi menerangkan. Jadi muhattamun di sini ay artinya hattamahus syari'u, diwajib akannya ilmu usuluddin oleh syarak. Belajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid, hukumnya adalah wajib. Yang mewajibkan itu siapa? Syari'u, oleh syari'. Syari' itu siapa? Nah, boleh kita katakan syari' adalah rasul dengan jalan majad. Rasul sebagai pembawa syariat. Atau boleh kita katakan Nabi Muhammad SAW adalah pensyariat, artinya pembawa syariat. Boleh juga kalau kita katakan syari' itu Allah, itu dengan jalan hakikat. Maka boleh kita katakan dengan jalan majad, yaitu syari' itu Rasul, atau juga dengan jalan hakikat, yaitu syari' itu Allah. Maka diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulullah belajar ilmu usuluddin. Disinilah disebut dengan muhattamun. Wa aujabahu, dan mewajib ia syari' dalam artian Rasulullah ataupun Allah akannya ilmu usuluddin. Walam yurakhis fi tarkihi, dan tidak ada rukhsah pada meninggalnya ilmu usuluddin. Artinya syari' tidak memberikan keringanan, tidak memberikan rukhsah pada meninggalkannya belajar ilmu usuluddin. Tidak ada rukhsah, tidak ada kesempatan untuk bisa, tidak boleh kita belajar, tidak ada. Nah, disinilah maka kewajiban kita untuk belajar ilmu tauhid ini sangat tegas oleh syari' ataupun oleh agama kita, dan tidak ada kemudahan, tidak ada rukhsah untuk bisa kita meninggalkan dalam belajar ilmu tauhid. Liqauli ta'ala, karena ini langsung dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam, maka ketahui olehmu annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dalil, ini ayat. La ilaha illallah, dimanapun di dalam kita tauhid selalu mottonya yaitu la ilaha illallah. Pertanda di situ bahwa ilmu tauhid merupakan kewajiban setiap muslim atau setiap kita untuk belajar. Maka di sini dipertegaskan fayajibu ala kulli mukallafin, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf sudah kita bahas beberapa hari yang lalu pada bab yang di belakang, pada pasal, pada penjelasan yang di belakang telah kita bahas tentang mukallaf. Ya, maka di sini disebutkan fayajibu ala kulli mukallafin, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, baik itu min zakarin daripada laki-laki, wa unsa dan daripada kalangan perempuan, wujuban ainian akan sebagai wajib ainiyah, wajib secara individu, wajib secara pribadi kaum muslimin. Ma'rifatu, ini fa'il daripada yajibu. Oleh apa wajib? Oleh mengenal, mempelajari kulli aqidatin, tiap-tiap akidah, bidalili, dengan dalil. Bukan cuma mempelajari hanya sebatas mempelajari, tidak. Dengan cukup dalilnya, dengan memberikan alasan, dalil, walau ijmalian, walaupun dalil tersebut yaitu secara ijmalian, nisbah kepada secara jumlah. Jadi ijmali secara jumlah,
bukan secara terperinci. Maka pengertian daripada ijmali adalah dalil yang tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menolak syubhat-syubhat yang ada. Maka itu ijmali. Jadi orang itu kewajiban untuk belajar ilmu tauhid secara ijmali. Itu ainiyah. Walaupun kita belum mampu untuk menjelaskan dan tidak mampu untuk menolak syubhat-syubhat yang ada. Semisal jika ada yang bertanya kepada kita, apa dalil daripada wujud Allah Ta'ala? Maka orang itu menjawab, itu alam. Alam ini merupakan dalil daripada dalil ijmali. Tapi orang itu tidak mengetahui dari sisi mana kalau alam itu sebagai bukti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengetahui namun tidak mampu menghilangkan subhat, keserupaan yang ada. Itu orang yang dikatakan dia itu sudah mengetahui dengan dalil ijmali secara global, secara umum, secara jumlah. Jadi dia mengetahui dalil daripada wujudnya Allah Ta'ala hanya alam ini. Dan dia tidak mampu menolak subhat-subhat yang ada. Dia tidak mampu, tidak bisa untuk menguraikan tentang bagaimana wujudnya Allah Ta'ala. Tidak mampu. Itu disebut dengan dalil ijmali. Maka itu merupakan kewajiban bagi setiap min zakarin wa unsa untuk mengenal dalil tersebut secara ainiyah, secara individu. Selanjutnya, wa amma ma'rifatuha. Dan adapun mengenal, wa amma ma'rifatuha, dan adapun mengenalnya akidah bidalili tafsili, dengan dalil tafsir secara terperinci, fa fardun kifayati, maka niscaya itu fardu kifayah. Sedangkan untuk kita kenali dalil daripada ilmu usuluddin, dalil daripada ilmu akidah, untuk mengenali ilmu akidah dengan dalil secara tafsili, fa fardun kifayatin, itu merupakan fardu kifayah. Jadi beda dengan dalil ijmali. Jadi kalau dalil tafsili itu kita mampu untuk menjelaskan serta mampu untuk bisa menghilangkan subhat-subhat yang ada. Mampu kita menolaknya. Dalil wujudnya Allah Ta'ala itu bisa kita uraikan dengan secara terperinci. Dan bisa kita menolak subhat-subhat. Dapat kita menghilangkan subhat-subhat yang apabila ada orang menaburkan subhatnya. Itu namanya dalil tafsili. Tapi dalil tafsili itu merupakan fardu, bukan individu, bukan fardu ain, melainkan yaitu fardu kifayah. Artinya hanya segelintir atau sebagian orang yang mengenal tentang dalil tafsili, maka lepaslah sebagian yang lain. Artinya daripada dosanya. Fayajibu, maka menyangkut dengan dalil tafsili yang dikatakan dengan fardu kifayah hukumnya, fayajibu ala ahli kulli kutrin ay nahiyatin yasukku usulu minha ila ghairiha an yakuna fihi may ya'rifuha bidalili tafsili. Maka wajib atas tiap-tiap, fayajibu ala ahli, maka wajib atas ahli kulli kutrin, atas ahli tiap-tiap daerah. Ini menyangkut dengan dalil tafsili yang merupakan fardu kifayah. Sehingga wajib atas tiap-tiap ahli, tiap-tiap daerah, kutrin daerah, artinya nahiyah.
artinya pelosok-pelosok negeri. Yasukku wusulu, yang sukar oleh sampai daripadanya, nahiyah ila ghairiha, kepada selainnya nahiyah, oleh apa? Ayyakuna, oleh bahwa ada pada mereka itu may ya'rifuha, oleh siman yang mengenal iaman akannya, akidah bidalili, dengan dalil tafsili. Maka hukum dalil tafsili merupakan fardu kifayah, sehingga wajib atas ahli tiap-tiap daerah, artinya tiap-tiap penjuru atau pelosok daerah, pelosok negeri, ya suku yang sukar oleh sampai daripadanya nahiyah tersebut kepada yang selainnya nahiyah, oleh bahwa ada pada mereka itu siman yang mengenal akan nyaman dengan dalil tafsili. Cukup daripada orang yang daerah tersebut, daripada daerah nahiyah, yang sampai kepada mereka itu hanya orang-orang yang mengenal daripada dalil tafsili. Cukup dengan satu orang daripada orang lain atau sebahagian siman yang mengenal tentang dalil tafsili, maka yang lain sudah lepas semuanya. Artinya secara terperinci, secara dalil tafsili, jika ada yang mengenal di dalam satu nahiyah atau di dalam satu daerah kutren, hanya may ya'rifuha, orang-orang yang mampu mengenal akannya dalil tafsili, maka sudah lepaslah yang lain untuk mengenalnya dalil tafsili. Jadi ma'rifahnya kepada setiap orang adalah dalil ijmali. Itu kewajiban fardu ain. Sedangkan fardu kifayah mengenal dalil tafsili, itu hanya cukup daripada seorang saja di dalam satu daerah. Maka baik dalil jimali ataupun dalil tafsili ini merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Sebab dalil ijmali adalah sebuah dalil yang tidak mampu menjelaskan sebagaimana kita urai tadi, dan tidak mampu menolak subhat, artinya keserupaan. Bahkan jika engkau ditanya apa dalil dari wujudnya Allah Ta'ala, kemudian engkau menjawab alam ini, dan pun engkau tidak mengetahui dilalahnya untuk memberikan satu alasan ataupun satu dalil. Apakah sifat barunya ataupun kemungkinannya ataupun kedua-duanya. Atau engkau mengetahui tapi masih belum mampu untuk menghilangkan subhat yang ada. Inilah disebut dengan dalil daripada dalil ijmali. Sedangkan kalau kita mengetahui sisi dilalahnya, sisi dalilnya, dan mampu menolak subhatnya yang ada, maka ini dinamakan dalil tafsili. Misalnya engkau ditanya apa dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menjawab alam, dan kita pun mampu menggambarkan dalil ini dan mengetahui sisi dalalahnya, serta mampu menghilangkan subhat-subhat, keserupaan-keserupaan yang ada. Mampu menjelaskannya secara terperinci, secara tafsir, maka orang tersebut dinamakan sudah menguasai dalil tafsili. Dan di dalam satu daerah, ketika ada seorang yang mampu menguasai dalil tafsili, maka ini sudah lepas, karena dalil tafsili dikenali setiap kaum muslimin merupakan yaitu fardu kifayah. Cukup satu orang, dan orang yang lain sudah lepas daripada untuk mempelajarinya. Li'annahu rubama tarak, karena bahwa sungguhnya seorang seringkali datang subhat fayadfa'uha, maka menolak ia seorang akannya subhat. Ketika ada subhat yang datang, maka orang yang menguasai dalil tafsili mampu mendafa'nya dan mampu menolaknya. Maka penting bagi umat Islam untuk mempelajari
dalil akidah secara dalil tafsili. Wa ba'duhum, dan bermula sebahagian mereka itu ulama, aujaba, itu mewajib ia akan dalil tafsili wujuban ainian, akan wajib aini. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa mempelajari ilmu usuluddin dengan dalil tafsili hukumnya wajib ain, fardhu ain. Ada juga ulama yang berpendapat demikian. Tapi secara pendapat yang kuat hanya mempelajari dalil tafsili adalah fardu kifayah. Tapi ini sebahagian ulama ada yang mengatakan mempelajari dalil ilmu usuluddin secara dalil tafsili hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Ini pendapat sebagian ulama, sehingga waradduhu bi annahum dhaiqu rahmatullahil wasi'ata, dan menolak mereka itu akannya ba'duhum yang mewajib dalil tafsili sebagai wajib ain ditolak oleh ulama dengan bahwa sungguh mereka itu yang mewajibkan dalil tafsili itu sudah mempersempit rahmat Allah yang luas. Ini sudah mempersempit. Artinya Allah memberikan keluasan kepada setiap muslimin, tidak berat-berat di dalam mempelajari agama. Maka orang yang mengatakan, kata sebagian ulama, dalil tafsili itu merupakan wajib ain, itu orang sudah mempersempit rahmat Allah, sudah menekankan kaum muslimin. Padahal Allah menyuruh kita untuk belajar ilmu tauhid semampunya. Maka sekurang-kurang mampu adalah bagaimana kita mengenal Allah dengan secara ijmali. Wa ja'alul jannata, dan menjadi mereka itu akan surga muhtasatun, yang khusus, bita'ifati yasirah, dengan golongan-golongan yang sedikit. Seolah-olah orang tersebut hanya memfokus bahwa surga ini disediakan hanya golongan-golongan yang sedikit. Apabila kita sudah lepas daripada rahmat Allah, maka menolak orang yang mengatakan bahwa dalil tafsili merupakan wajib ain itu ditolak. Karena ini sangat mempersempit rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, dan menjadikan mereka itu seolah-olah surga hanya dikhususkan bagi orang-orang yang hanya golongan-golongan yang sedikit, golongan orang-orang yang pandai dalam mempelajari ilmu tauhid dengan dalil tafsili. Maka ditolaklah oleh para ulama. Sehingga kesimpulannya bahwa belajar ilmu tauhid untuk mengenali daripada sifat-sifat Allah ini diwajibkan dengan wajib ainiyah, yaitu dalil ijmali. Sedangkan dalil tafsili ini diwajibkan kepada fardu kifayah hanya sebahagian umat Islam yang mengetahui dalil tafsili, maka lepaslah sebahagian atau umat Islam yang lainnya.